kami dari kesehatan selama ini melaksanakan pemeriksaan jajanan dan merekomendasikan ke sekolah ya untuk atau ke sekolah untuk supaya memantau siswa-siswinya untuk hati-hati dalam memilih jajanan. Tapi seberapa jauh sih sebetulnya Pak dalam hal kebijakan ya Pak ya? Kebijakan dalam yang mengatur mengenai jajanan anak sekolah itu sebetulnya kebijakannya itu ada di mana gitu loh Pak ya? Yang tentunya kebijakan itu kebijakan pemerintah daerah ya. Karena hal ini kalau tanpa ada kebijakan dari pemerintah daerah, saya yakin sulit. Ya kita pun dari puskesmas untuk kata kita itu pembinaan ya, jadi pembinaan baik itu terhadap melalui himbauan untuk siswa-siswi melalui kepala sekolah atau mungkin pembinaan yang mungkin sifatnya kita pembinaan yang apa ya ke penjual ya, ke penjualnya. Tetapi barangkali di sini rasanya itu sangat penting sekali perlunya ada kebijakan ya, kebijakan yang mengatur mengenai jajanan anak sekolah, yaitu mungkin yang kita tunggu Pak ya, karena masalah ini sangat penting sekali untuk generasi kita kesehatannya. Ya, kapan nanti dan siapa lagi kalau bukan kita yang memikirkannya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu sekalian, ya. Kebetulan saya baru ditelepon nih karena sudah TPA jam 1 harus ada di sana karena persiapan pertandingan pertama. Jadi kami informasikan bahwa dinas kebersihan mendapat alokasi anggaran 56 miliar akan dibangun suatu pengolahan sampah di TPA Burangkeng dengan sistem prolisis sampah itu habis sekitar 50 sampai 100 ton per hari. Ini gambar TPA Burangkeng kita. Kondisinya sudah cukup lumayan. Kami berupaya sebagai wakil dari dinas kebersihan melobi beberapa kementerian. Alhamdulillah sudah hampir 1 tahun kami berjibaku untuk bagaimana caranya supaya teknologi yang masuk ke TPA Burangkeng. Dan insya Allah mungkin minggu-minggu ini Pak Sekjen ada pertemuan bentuk pertama oleh Menteri SDM Pak Sudirman yang akan membangun pembangkit listrik tenaga sampah di TPA Burangkeng. Jadi nanti jadi listrik, sampai jadi listrik 1 megawatt akan jadi listrik. Teknologinya diadop dari Skopania, bukan gas, jadi sampah itu habis seperti bakar, tapi menggunakan vakum. Jadi menggunakan vakum sampah itu jadi habis. Kalau gas mungkin hanya segitu juga. Kalau ini langsung ada habis dibakar dia. Jadi dari situ-situ juga kebakarannya dari sampah itu. Dan kami ada persiapan, tadinya sih besok rencana pertemuan pertamanya. Barusan saya dapat informasi Pak Menteri katanya besok tidak bisa pertemuan pertama. Saya koordinasi dengan Bu Bupati karena ada jadwal beliau, jadi harus reschedule ulang apa hari ini, besok atau hari Kamis. Kami masih belum ada konfirmasi lagi. Karena rencananya tadinya Pak Sekjen pertemuan tadinya dari Sumberjaya, dan Sumberjaya kita mau tarik Bupati untuk waktu pertama di TPA Burangkeng pembangunan, tapi ternyata ini perusahaan informasi katanya gagal untuk besok. Jadi itu Pak, memang cukup lelah juga kalau dari kebersihan Pak. Satu-satunya SKPD yang nggak pernah tidur kalau mau ini Pak, untuk mengelola sampah karena ngurusin dari sampah di pintu rumah bapak-bapak ibu sekalian se-Kabupaten Bekasi oleh kita semua, sampai sampah pasar, sampai industri, pabrik semua juga kita yang layani. Sampai kondisi TPA-nya juga kita sudah sedang ada di KSM Masyarakat Pengolah Sampah supaya betul-betul menjalankan suatu program pemilahan sampah di sumber, itu melalui bank sampah maupun kelompok swadaya pengolah sampah. Mengenai bantuan, kita sudah ada Perpres tahun 2015, Perpres dari dapatnya dari Kemdagri bahwa setiap masyarakat yang menerima bantuan hibah dari APBD maupun APBN itu diwajibkan mempunyai beberapa. Bagaimana Pak dengan kegiatan K7 ini Pak di Tambun Selatan Pak? Tadi kita sosialisasi dari Dinas Kebersihan mengenai K7, di mana nanti K7 ini dilombakan antar kecamatan.
Di dalamnya itu ada lomba yang dinilai itu kampung sehat, terus puskesmas, sekolah, SD, SMP, SMA, dan yang lainnya. Dalam menghadapi itu persiapan apa yang direncanakan oleh Kecamatan Tambun Selatan, Pak? Persiapan untuk kecamatan kita akan mendata ya untuk masing-masing desa dan kelurahan. Untuk kampung sehat diusulkan masing-masing desa dan kelurahan kampung sehat mana saja yang akan menjadi perwakilan untuk Kecamatan Tambun Selatan. Jadi untuk penilaian itu kita bekerjasama dengan UPTD yang ada di Tambun Selatan, UPTD kebersihan. Kira-kira kampung sehat mana yang akan kita jadikan contoh atau dinilai oleh tingkat kabupaten. Seperti SMA, SMP, dan SD juga nanti akan kita data mana untuk perwakilan Kecamatan Tambun Selatan. Dalam penanganan kebersihan sampah di Tambun Selatan itu sendiri, sebenarnya saat ini seperti apa sih, Pak? Untuk penanganan sampah di Kecamatan Tambun Selatan, memang sebagai tupoksi tanggung jawab Dinas Kebersihan. Untuk itu PTD Kebersihan mengangkut sampah, memang kendalanya memang dari armada, dari sarana prasarana yang kurang. Kedua, kita ada beberapa contoh yang kita jadikan bank sampah, jadi sampah itu dipilah kembali, jadi otomatis sampah yang nanti dibuang ke TPA itu berkurang volumenya. Untuk itu memang setiap kesempatan baik di Minggon, di Majelis Taklim ataupun di desa kita sampaikan seperti itu, mari kita pilah sampah dari rumah tangga. Jadi sampah kita pilah, jadi sampah yang ada nilai guna kita gunakan, kita berdayakan. Baru sampah yang tidak berguna itulah yang sampah yang dibuang ke TPA Burangkeng untuk diolah atau ditimbun di TPA Burangkeng. Kalau dapat saya simpulkan tadi Bapak uraian dari Bapak bahwa di Kecamatan Tambun Selatan lebih mengandalkan kepada pengolahan sampah menjadi bank sampah, Pak ya. Diolah. Upaya kita untuk Kecamatan Tambun Selatan kita sosialisasi juga di setiap pertemuan untuk itu. Memang ya tinggal kesadaran masyarakat di tingkat bawahnya. Kalau boleh tahu di Kecamatan Tambun Selatan ini sudah berapa banyak sih bank sampah, Pak? Alhamdulillah untuk bank sampah di Desa Mekarsari sudah ada 2 bank sampah, di Desa Mangunjaya ada 1, dan insya Allah di Sumberjaya sudah ada lagi. Di Perumahan Pria Tri 1 saya dengar dari teman-teman bank sampah tingkat kabupaten sudah ada kurang lebih ada 5 atau 6 yang sudah terpantau dengan kita tercatat. Tadi juga Bapak Kepala Bidang Kebersihan Pak Dodi mengatakan bahwa ada beberapa faktor di Babelan yang bisa dipergunakan ke masyarakat yang lain, maupun juga ada beberapa alat pencacah. Peluang ini apakah mau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kecamatan Tambun Selatan, Pak? Iya, memang benar untuk baktor ada beberapa yang penggunaannya ya, mungkin penggunaannya sudah tidak maksimal, yang karena baktor itu pinjam pakai menurut Dinas Kebersihan yang ada di beberapa tempat seperti di Babelan itu akan dialihkan ke daerah-daerah yang memang lebih memfungsikan untuk pengelolaan sampahnya. Alhamdulillah rencananya untuk Kelurahan Jatimulya kita sudah ada di sana pengolahan sampahnya. Insya Allah juga nanti mesinnya juga dibantu oleh Dinas Kebersihan. Memang kendalanya kemarin itu kita karena itu berbentuk hibah, jadi harus berbadan hukum. Alhamdulillah itu sudah rampung. Insya Allah untuk Kelurahan Jatimulya yang dikelola oleh anak-anak Karang Taruna Erpan CS itu insya Allah bisa kita kelola di sana. Jadi memang kemarin kabar terakhir dari Ketua Karang Tarunanya juga rencananya memang dia akan dipinjam pakaikan 1 buah baktor seperti itu. Untuk bank sampah tadi yang Bapak sebutkan sudah ada 5-6 di Tambun Selatan, apakah bisa manfaat seperti itu, Pak? Ya, gimana? Bank sampah yang tadi Bapak sudah sebutkan 5-6 di Tambun Selatan ini, apakah bisa mengajukan permohonan baktor itu, Pak? Ya, memang untuk itu dari Dinas Kebersihan
mereka sudah membuat pemetaan ya, pemetaan bank sampah mana yang memang penggunaannya itu nanti bisa maksimal ya. Kalau untuk di Kecamatan Tambun Selatan memang baru Jatimulya yang mengajukan. Untuk seperti Mekarsari memang di sana sudah ada gerobak sampahnya, mungkin arahnya seperti ke sana juga. Mudah-mudahan yang bank sampah yang ada di Kecamatan Tambun Selatan bisa memiliki bantuan dari Baktor tersebut. Kalau boleh tahu Pak, produk unggulan dari bank sampah yang ada di Kecamatan Selatan? Alhamdulillah produk unggulan memang bank sampah yang sudah sangat eksis ini bank sampah Camar Merdeka yang terletak di Desa Mekarsari, RW 3, Dusun Timur. Itu sudah alhamdulillah anggotanya, pengurusnya sudah bisa mengolah sampah seperti sampah bungkus kopi dan lain sebagainya dijadikan kerajinan tangan ya. Sampai tadi saya tanya Ibu Anik ikut rapat, alhamdulillah barang yang sudah mereka ciptakan itu sudah laku semua, hampir sekarang stoknya sudah habis. Jadi saya mungkin sebagai sekretaris camat sama Kecamatan Tambun Selatan menghimbau juga, karena memang pasokan untuk pembuatan kerajinan tangan itu dari bungkus kopi atau lain sebagainya seperti minuman ya, itu sangat mereka perlukan juga. Jadi mereka berani gitu, 1 kilo itu berani menghargakan 3-5 ribu rupiah untuk bungkus kopi, daripada bungkus kopinya dibuang-buang ya, yang nantinya dibakar ataupun dibuang kemana-mana, bisa dikumpulkan, nanti hubungi ke Bank Sampah Camar Merdeka, insya Allah mereka mau menampung sampah tersebut. Oleh karena itu, karena untuk kapasitas sampah jenis tersebut di perumahannya itu sangat minim, ya, sangat minim, makanya mereka itu ke pedagang-pedagang seperti kopi ataupun yang lain sebagainya itu mereka berdayakan. Jadi mereka kasih tempat atau karung itu dikumpulkan, baru setelah penuh dihubungi, nanti dibayarkan bungkus sampah. Berapa sekilo Pak? Bisa sampai 3-5 ribu gitu. Mereka berani membeli itu. Jadi satu saset itu kalau kita hargakan itu bisa sampai 5 rupiah ya, apa 50 gitu. Kalau Kopi, semua jenis kopi, kopi. semua jenis kopi itu. Merek tertentu enggak? Iya. Semua merek. Semua merek. Karena bungkus kopi ataupun minuman itu bungkusnya itu bisa tahan lama gitu. Ya, daripada bungkus kopi atau lain sebagainya itu tertimbun di tanah ataupun terbakar yang nantinya membuat pemanasan global, ya akhirnya membuat pencemaran. Alangkah baiknya kita jadikan kerajinan tangan itu seperti tas, seperti tempat tisu dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah sudah di sana sudah kita. Alat contohnya juga ada di bawah. Himbauannya Pak dalam rangka K7 ini Pak bagi masyarakat Kecamatan Tambun Selatan Pak? Ya, himbauannya ini untuk masyarakat Kecamatan Tambun Selatan, ya kami menghimbau, mari kita dari sekarang kita pilah sampah sejak atau dari lingkungan kita, dari rumah kita pilah mana sampah basah, mana sampah organik, mana sampah anorganik ya. Kalau sampah organik yang seperti sayuran segala macam kita jadikan kompos ya. Kalau sampah keringnya seperti bungkus-bungkus kopi segala macam kita buat kerajinan tangan. Kalau sampah yang bekas botol aqua ataupun lain sebagainya, mari kita kumpulkan kertas, mari kita kumpulkan, kita jual ya, kita kumpulkan, kita jual ke bank sampah. Jadi himbauan saya, cita-cita saya di Kecamatan Tambun Selatan ingin setiap RW itu punya bank sampah, minimal RW. Makanya alhamdulillah untuk desa di Tambun Selatan sudah kita gerakan. Insya Allah hampir semua desa, hampir itu akan menganggarkan akan membuat kegiatan, salah satunya itu sosialisasi atau pelatihan tentang pembentukan bank sampah dan pelatihan bagi ibu rumah tangga khususnya yang mengolah sampah yang akan nantinya dijadikan kerajinan tangan dan kita buat bank sampahnya itu untuk menambah ekonomi ibu rumah tangga. Untuk tingkat kabupaten ya kami juga berpesan, mari fasilitasi kami, alangkah indahnya hasil karya dari teman-teman bank sampah itu bisa dipamerkan di saat tamu ataupun siapa yang masuk ke pemerintah Kabupaten Bekasi. Oh,
langsung dibuka, ada pajangan-pajangan ciptaan-ciptaan dari hasil karya bank sampah. Nantinya biar masyarakat terbuka, main di setiap dinas ataupun di Pemda ataupun di setiap kantor, oh ini hasil ciptaan dari bank sampah yang punya nilai